Oke teman-teman, selamat datang di Basban Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban dari Ayo Kita Lakukan di halaman 85 sampai dengan 86 di buku paket IPA kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan atau perintahnya. Lakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Amatilah bentuk tubuh dan hewan seperti ikan mujair, bandeng, katak, ayam, itik, kura-kura, ular, kelelawar, dan kambing. Kemudian kita masuk ke pertanyaannya. Lengkapilah diagram di bawah ini dengan jenis hewan-hewan tersebut. Oke, jawabannya sebagai berikut. Silakan kalian masukkan ke dalam diagram tersebut. Nama hewan-hewan tersebut dipakai untuk melengkapi diagram kunci dikotomi sederhana sebagai berikut. Hewan yang menyusui anaknya antara lain kelelawar dan kambing. Kedua hewan tersebut termasuk dalam kelas mamalia. Hewan yang tidak menyusui anaknya antara lain ikan mujair, bandeng, katak ayam, itik, kura-kura, dan ular. Hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu antara lain ayam dan itik. Kedua hewan tersebut dikenal sebagai kelas Aves. Hewan yang tubuhnya tidak ditutupi oleh bulu antara lain ikan mujair, bandeng, katak, kura-kura, dan ular. Hewan yang bergerak dengan sirip antara lain ikan mujair, bandeng. Kedua hewan tersebut dikenal sebagai kelas Pisces. Hewan yang bergerak tidak dengan sirip antara lain katak, kura-kura, dan ular. Hewan yang kulitnya selalu basah yaitu katak. Katak termasuk dalam kelas amfibi. Hewan yang kulitnya tidak selalu basah yaitu kura-kura dan ular. Kedua hewan tersebut termasuk dalam kelas reptil. Nah, itu jawabannya untuk melengkapi diagram tersebut. Kita lanjut lagi ke bagian pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama temanmu. A. Dari semua hewan yang diamati, apakah ada hewan yang memiliki ciri yang sama? Hewan apa saja yang memiliki ciri-ciri yang sama? Jelaskan. Jawabannya, dari semua hewan yang diamati, ada hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama antara lain hewan yang menyusui anaknya antara lain kelelawar dan kambing. Kedua hewan tersebut termasuk dalam kelas mamalia. Hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu antara lain ayam dan itik. Kedua hewan tersebut dikenal sebagai kelas Aves. Hewan yang bergerak dengan sirip antara lain ikan mujair dan bandeng. Kedua hewan tersebut dikenal dengan sebagai kelas Pisces. Hewan yang kulitnya selalu basah yaitu katak, termasuk dalam kelas amfibi. Hewan yang kulitnya tidak selalu basah yaitu kura-kura dan ular. Kedua hewan tersebut termasuk dalam kelas reptil. Nah, itu jawaban yang A. Kemudian yang B, ada berapa kelompok hewan vertebrata yang kamu dapatkan? Sebutkan. Jawabannya, ada 5 kelompok hewan vertebrata yang saya dapatkan, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Yang C, buatlah kunci determinasi dengan melihat diagram dikotom di atas. Oke, jawabannya kunci determinasi sederhana dengan melihat diagram dikotom di atas yaitu sebagai berikut. 1A, menyusui anaknya titik-titik mamalia. B, tidak menyusui anaknya. 2A, tubuhnya ditutupi dengan bulu titik-titik aves, tubuhnya tidak ditutupi dengan bulu titik-titik 3A, bergerak dengan sirip titik-titik Pisces. B, tidak bergerak dengan sirip titik-titik 4A, kulitnya selalu basah titik-titik amfibi. B, kulitnya tidak selalu basah titik-titik reptil. Itu jawabannya untuk yang C. Kemudian yang D, carilah ciri-ciri yang lain pada hewan mamalia, aves, Pisces, amfibia, dan reptilia. Jika kamu mengalami kesulitan, carilah di buku, majalah, atau di internet. Oke, jawabannya ciri-ciri yang lain pada hewan mamalia, aves, Pisces, amfibia, dan reptil yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pisces memiliki ciri umum yaitu jantung beruang 2, tubuh tertutup sisik berlendir, bernapas dengan insang, reproduksi dengan bertelur, dan fertilisasi eksternal.
Amfibi memiliki ciri umum yaitu jantung beruang 3, tubuh tertutup kulit berlendir, bernapas dengan paru-paru dan kulit, reproduksi dengan bertelur, fertilisasi eksternal. Kemudian reptil memiliki ciri umum yaitu jantung beruang 4 dengan sekat bilik belum sempurna, tubuh tertutup sisik keras menanduk, bernapas dengan paru-paru, reproduksi dengan bertelur, ada juga yang ovovivipar, fertilisasinya internal. Kemudian Apes memiliki ciri umum jantung beruang 4, tubuh tertutup bulu, bernapas dengan paru-paru, reproduksi dengan bertelur, fertilisasi internal. Mamalia memiliki ciri umum jantung beruang 4, tubuh tertutup rambut, bernapas dengan paru-paru, reproduksi dengan beranak, dan fertilisasi internal. Itu jawabannya. Untuk yang D silakan kalian salin. Dan untuk kesimpulannya silakan kalian buat sendiri kesimpulannya dari kegiatan ini. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.